Kalau lagi ngomongin dunia sepak bola, momen paling magis yang selalu kita nantikan, apalagi kalau bukan saat terciptanya sebuah gol. Keadaan berbalik dalam satu tendangan yang merobek jaring gawang lawan. Bayangin, dalam waktu bersamaan, kurang dari 5 detik, ribuan orang di stadion bergemuruh. Miliaran orang di depan TV rumahnya lompat dari sofa. Dan penonton yang lagi nobar di kafe-kafe, mereka langsung gebrak meja sambil teriak, "Gol!" Pertanyaannya, bagaimana cara kerja tim di balik layar? Mereka menangkap setiap momen, mengelola emosi yang begitu masif, lalu menyiarkannya secara live dari 16 stadion di 3 negara berbeda. Ini adalah sebuah mahakarya teknik komunikasi data terbesar dalam sejarah umat manusia. Host Broadcast Services atau HBS merupakan sebuah badan produksi resmi dari FIFA. Gak main-main, mereka memasang 45 kamera baseline per pertandingan buat menangkap setiap jengkal pergerakan. Ini standar minimal loh ya, 45 kamera. Bahkan bolanya sendiri, yaitu Adidas Trionda, itu ditanam sama sensor spasial yang ngirim data posisinya 500 kali per detik. Wasit di lapangan juga ikut dipasangin kamera loh. Di episode kali ini, kita bakal bedah habis-habisan teknologi broadcasting di balik layar Piala Dunia tahun 2026. Peralatan gila apa aja yang mereka pakai, dan gimana workflow-nya sampai tendangan gol Messi bisa nyampe ke layar HP kita. Bareng gue Peho, inilah dia teknologi yang digunakan FIFA dalam World Cup 2026. Opening dulu dalam 3, 2, 1. Kita mulai dari barisan persenjataan kamera broadcast terlebih dahulu ya. Untuk kamera broadcast utama, HBS mengandalkan Sony HDC 5500 atau Sony HDC 4300. Ini merupakan kamera broadcasting kasta tertinggi yang sensornya emang dirancang khusus buat nangkap resolusi native di Ultra HD 4K HDR dengan warna yang akurat di bawah lampu stadion. Yang bikin gila juga datang dari lensanya ya. Mereka pakai lensa box raksasa Fujinon UA125 atau Canon Digi Super 125, which means lensa ini bisa zoom sampai 125 kali. Zoom 125 kalinya ini optical loh ya, nggak kayak smartphone short mode seri ultra kalian yang katanya zoom 100 kali sih, tapi grafiknya masih grafik 3GP. Lensa broadcasting ini bisa menangkap gambar dengan rentang focal length 8mm sampai 1000 mm. Bahkan kalau kalian nyalain extender internalnya, jarak fokal yang dihasilkan lensa bisa mencapai 2000 mm. Dengan jarak zoom sejauh itu, plus bukaan atau aperturnya yang konstan, membuat ukuran kamera plus lensanya udah segede kayak meriamnya Arsenal. Kalau ke Indonesia, meriam Arsenal jadi apa? Meriam Bellina. Mas bisa denger saya nggak, Mas? Jelas gue deketin nih orang gue yang telepon, goblok. Cara kerja lensa ini berbeda dengan lensa foto kamera mirrorless kita pada umumnya, di mana kamera dan lensa ini fully dikendalikan oleh satu kamera operator sambil ngatur fokusnya secara manual. Dan lensanya ini bersifat perfokal loh ya. Artinya kalau kamera kita zoom in maupun zoom out, fokusnya nggak akan bergeser 1 mm pun. Baru bahas satu kamera aja udah cukup panjang lah ya. Oke, kita berlanjut. Buat tayangan ulang, ada juga kamera replay khusus yang disebut Ultra Motion Camera, kayak Sony HDC 48000 dan 4FT1 SS 4K yang mampu merekam hingga 400 sampai 800 fps. Spesialnya kamera ini adalah dia mampu merekam video 4K di kecepatan 400 hingga 800 fps secara konstan bahkan sepanjang pertandingan. Belum lagi ya, semua data itu ditransfer secara langsung ke dalam server penyimpanan internal yang nggak kebayang sebesar apa storage-nya. Lu bayangin ya, dikala sekarang semua harga memori lagi pada naik, ini kamera malah ngerekam slow-mo 800 fps tanpa berhenti loh. Sesultan apa coba nih FIFA? Nggak cuma itu, permasalahan dari kamera slow motion biasanya juga ada pada warnanya yang nggak konsisten dibanding sama kamera utama lain. Misalnya ada kayak kamera Phantom Flex yang biasa dipakai di iklan-iklan.
Tapi hal ini nggak berlaku buat Sony HDC 40800 dan kamera 4A, karena perancangannya udah disesuaikan dengan sirkuit elektronik standar penyiaran internasional, jadi ya warnanya tetap sama kayak kamera broadcast utama yang ngerekam 50 maupun 60 fps. Kamera selanjutnya kalian pasti udah nggak asing dan cukup lama kita kenal, yakni dual cable cam system alias spider cam. Kamera yang digantung pada 4 untai kabel baja tipis di atas stadion lalu ditarik sama katrol otomatis berkecepatan tinggi. Merek kamera yang digantung masih dari kamera broadcast Sony dengan ukuran yang lebih compact, yakni HDC P50. Kamera ini harus dioperasikan oleh tim khusus ya, satu pilot buat ngatur arah terbang, kemudian satu orang lagi buat ngatur angle kameranya. Kan dalam film Hollywood, kayak misalnya Sony Venice atau Arri Alexa Mini LF. Kalian lihat aja, kamera-kamera ini bisa dioperasikan oleh Steadicam operator. Analytics and Decision kamera ini bukan istilah resmi ya, saya tulis untuk memudahkan pengelompokannya aja. Intinya, ini adalah kamera-kamera yang ngebantu wasit dalam mengambil keputusan yang krusial. Yang pertama yang menarik perhatian saya adalah Lenovo RevCam Pro yang ngasih POV dari wasit. Jujur, dibanding pertandingan bola langsung, saya tahu ada teknologi macam ini dari game EAFC tahun 2025 malahan. Jadi kamera ini didesain khusus oleh tim R&D Lenovo barengan dengan FIFA. Mereka memodifikasi basis teknologi smart glasses kayak kacamata Meta AI itu dan action cam mini yang ngebikin tahan benturan dan cuaca ekstrim. Nah, biar hasil tangkapan gambarnya nggak shaky karena tentu saja wasit lari-lari di lapangan ya, Lenovo nanamin AI Powered Stabilization Software langsung di perangkatnya untuk memangkas guncangan. Video yang direkam kemudian ditransmisikan secara real-time lewat jaringan private 5G Verizon. Jadi Verizon ini kayak provider Telkomsel di Amerika lah ya, yang dia ngebangun jaringan khusus di dalam stadion. Jadi sinyalnya nggak bakal keganggu meskipun ada 80.000 penonton di stadion yang mereka lagi sibuk update Instastory. Kedua, ada kamera yang ngebantu mendeteksi offside, namanya SAOT atau Semi Automated Offside Technology. Sebelum kita bahas kameranya, ada fakta unik yang harus kalian tahu nih. Jadi, setiap pemain sebelum masuk ke dalam pertandingan, mereka akan melakukan scanning atau pemindaian digital khusus secara singkat. Semua pemain, termasuk Messi, Ronaldo, mereka melakukan scanning ini. Tujuannya, mereka akan bikin gambaran digital atau cloningan 3D. Jadi, pas sistem mendeteksi ada offside, dulu kan kita dikasih gambaran garis 2 dimensi yang kita selalu ngomel-ngomel tuh, karena kerasa nggak akurat. Tapi sekarang, replay yang ditunjukin telah dibantu sama AI, di mana ia merajut data scanning pemain tadi menjadi animasi avatar 3D yang instan dan jauh lebih akurat. Makanya, tayangan replay offside sekarang terasa jauh lebih realistis, jauh lebih transparan, dan lebih akurat. Bahkan kalau yang melewati garis offside-nya itu cuma setengah kaki, kita bisa kelihatan dengan sangat jelas. Terus, selain nge-scanning 3D avatar, gimana caranya HBS bisa mematakan posisi semua pemain di lapangan secara presisi, apalagi kalau misalnya dia melewati garis offside. Oke, jadi HBS menaruh 10-14 kamera pelacak optik buatan dari perusahaan Chiron Hego dan Hawkeye Innovations di bawah atap stadion. Kamera ini bukan buat merekam gambar berwarna buat siaran TV ya, tapi ini tuh lebih mirip sensor yang digunakan untuk ngebuat game animasi atau karakter CGI, alias teknologi motion capture. Jadi mereka melakukan scanning seluruh lapangan dan memecah tubuh 22 pemain menjadi 29 titik koordinat tulang. Hasilnya kayak misal 22 pemain ini jadi data pergerakan stickman gitulah. Terus nanti ditempel sama 3D avatar yang mereka udah scan sebelum pertandingan dimulai. Kamera-kamera ini melacak posisi spasial 3 dimensi dari setiap scene di tubuh yang secara sah bisa dipakai buat nyetak gol menurut aturan FIFA. Jadi pada intinya teknologi ini tuh soal sinkronisasi dari dua data. Data dari ketika bola Adidas Trionda ditendang dikawinkan dengan data posisi koordinat tulang para pemain yang dikumpulkan dari kamera-kamera di atap stadion. Hanya dalam hitungan detik, komputer AI langsung menarik garis offside secara otomatis, ngirim sinyal peringatan ke ruang VAR di Dallas,
dan langsung memunculkan animasi avatar 3D instan yang presisi secara matematis di layar kaca kita. FYI, seluruh proses perjalanan rumit lintas negara ini bisa selesai dalam waktu di bawah 5 detik aja. Jadi pas Mr. Dodo nangis karena tahu dia nggak layak jadi GOAT, lu pada di rumah bisa nggak telat buat bikin Instastory. Dan saatnya sekarang berpindah buat ngedukung Bang Messi. Weh, Bang Messi emang the real GOAT, bro. Apa itu fans-fans Ronaldo? Meanwhile, in our universe. Gimana caranya puluhan kamera dari berbagai stadion ini bisa ngirim gambar barengan ke perangkat kita di rumah? Oke, jadi data yang diambil oleh kamera-kamera high-end di stadion ini pasti berukuran besar kan ya? Ya udah format 4K HDR lagi. Jadi HBS perlu membuatnya jadi jauh lebih kecil supaya server atau jalur pengirimannya jadi nggak macet menuju perangkat kita. Ya kalau misalnya macet, datanya kesendat-sendat, nontonnya jadi buffering, kitanya jadi marah-marah. Buruan ngentot, tolong. Mencret kau. Untuk mengakali hal tersebut, data video raksasa tadi dikompres dalam format khusus bernama JPEG XS. Lewat metode ini, ukuran data bisa diperkecil secara instan dengan perbandingan 10:1. Damn. Hebatnya lagi, proses ini tuh bersifat zero loss. Artinya, walaupun ukuran datanya diperkecil, tapi kualitas visualnya sama sekali nggak berkurang. Kita bisa masih ngelihat detail keringat pemain, bahkan sampai rumput yang copot ketika Messi melakukan tendangan bebas. Belum selesai di situ, setelah paket datanya jadi lebih ringan, data digital ini langsung dikirim melalui jaringan kabel serat optik bawah tanah super luas milik Verizon juga. Kecepatan bandwidth jalur ini di Amerika nggak usah ditanya lagi lah ya. Bahkan lu bisa ngirim data dengan kecepatan 7 terabit per second. 1 detik 7 tera bro. Lu bahkan bisa download dan uninstall GTA 6 sesuka-suka lu. Sekali pencet ke download, sekali pencet ke uninstall. Ya boro-boro di Konoha kan ya. Internet cepat siapa yang butuh katanya. Nah Gibran sih yang butuh kata gue. Apa-apa AI, apa-apa AI. Anyway, tujuan akhir dari jalur serat optik ini adalah International Broadcast Center yang ada di Dallas, Texas. Ini tuh sebuah pusat kontrol data dari 16 stadion yang nanti data-datanya akan diproses oleh komputer server berspesifikasi monster dari Lenovo juga. Nama komputernya adalah ThinkSystem SR635 version 3. Di gedung IBC Dallas yang luasnya nyampe 45 hektar ini, ada ratusan profesional penyiaran yang terbagi dalam beberapa tim krusial di depan monitor mereka masing-masing. Pertama, ada tim live replay dan operator AVS yang menangani bagian replay dan klip-klip slow motion. Kedua, ada tim motion graphic dan augmented reality yang bertugas nempelin papar skon digital, statistik penguasaan bola, hingga grafik formasi pemain yang kelihatan kayak melayang gitu. Selanjutnya yang gak kalah penting, ada tim virtual advertisement atau iklan digital, di mana mereka nayangin iklan yang berbeda-beda disesuaikan dengan di mana siaran itu ditayangkan. Kalau di Indonesia papan sponsor yang dimunculin bisa aja Hyundai, pas pindah ke Malaysia yang muncul adalah papan iklan BYD. Terakhir, ada tim VAR atau Video Assistant Referee. Untuk penjelasan tim VAR ini udah banyak dibahas di channel-channel YouTube yang lain lah ya. Tapi pada intinya, mereka juga terpusat di dalam gedung IBC di Dallas, Texas. Semua kemewahan teknologi audiovisual ini jelas butuh modal yang gak main-main. Kalau kita bedah total anggaran, di mana World Cup terdiri atas 104 pertandingan, termasuk akomodasi logistik, sewa sirkuit serat optik 7 TB per second, operasional penuh IBC Dallas, gaji ribuan kru, sampai biaya sewa 45 bodi kamera dan lensa monster di setiap laga, maka perkiraan biaya produksi penyiaran dan teknisnya menyentuh angka 10 hingga 15 juta US dollar. Ya masih tergolong kecil lah ya dibandingkan dengan anggaran MBG per hari. Nggak ada apa-apanya tuh FIFA. Oke, sampai di sini video kita pada hari ini. Thank you banyak semuanya yang udah nonton sampai habis maupun yang nggak nonton sampai habis. Yang nggak nonton sampai habis, gue sumpahin lu sukses, umur panjang biar kedepannya bisa nonton video kita sampai habis.
Follow akun Bisnis Cinema karena di sana kita sering ngadain workshop, nonton bareng, bahkan event. Buat kalian yang tertarik dengan dunia di belakang kamera, nggak ada salahnya buat ikutin terus channel kita. Dadah, kiu kiu.